Saat hidup tak sesuai rencana, inilah cara stoik menghadapinya. Ketika hidup tak berjalan sebagaimana yang telah kita susun, ketika peta yang kita gambar dengan penuh keyakinan tiba-tiba sobek oleh kejadian yang tidak pernah kita duga, disitulah ajaran stoik berbisik paling kuat bahwa hidup bukan panggung untuk memainkan skenario kita sendiri. Kita sering memulai hari dengan asumsi bahwa apa yang kita rencanakan adalah yang terbaik, bahkan yang paling masuk akal. Seakan semesta akan patuh pada jadwal dan arah yang kita tentukan. Namun stoik mengingatkan bahwa dunia bergerak menurut logikanya sendiri, bukan menurut harapan kita. Kita boleh merancang, tapi hasilnya bukan milik kita. Kita boleh berharap, tapi kenyataannya tidak selalu berpihak pada keinginan kita. Dunia tidak pernah berjanji untuk selaras dengan rencana kita, dan justru dalam ketidaksesuaian itulah karakter kita dibentuk. Manusia modern seringkali membangun ekspektasi setinggi langit, dan ketika kenyataan jauh dari itu, batin runtuh bukan karena keadaan, melainkan karena imajinasi yang kita ciptakan sendiri. Dalam perspektif stoik modern, ketenangan bukan datang dari kemampuan untuk memastikan semua berjalan sesuai arah yang kita mau, tetapi dari kemampuan untuk menerima sepenuhnya bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari realitas yang perlu kita jalani. Kita bukan korban keadaan, kita hanya perlu belajar berdiri tanpa bergantung pada rencana yang rapuh. Jika kita tetap bersikeras pada apa yang kita inginkan, kita akan terus terluka oleh harapan kita sendiri. Namun jika kita melonggarkan genggaman itu, kita akan menemukan ruang baru untuk bernafas, untuk melihat ulang situasi, dan untuk bergerak dengan lebih bijak. Ajaran stoik mengajak kita untuk berhenti bertarung dengan kenyataan dan mulai mengamati dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita harapkan. Ketika kita mampu mengisahkan antara dunia nyata dan dunia ideal yang kita bayangkan, kita menemukan simpul tenang di dalam diri. Tempat di mana kekuatan terbesar bukan pada mengubah keadaan, melainkan pada cara kita memaknainya. Bagi para stoik, rencana adalah alat, bukan fondasi kehidupan. Ia adalah pemandu, bukan jaminan. Dalam hidup modern, kita terlalu sering menempatkan rencana sebagai pilar utama kebahagiaan kita. Seakan tanpa rencana yang berjalan mulus, hidup kehilangan maknanya. Namun stoik memandang berbeda. Rencana hanyalah perkiraan terbaik kita tentang masa depan yang tidak pernah kita kendalikan. Hidup selalu membuka kemungkinan bagi hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, baik berupa kekecewaan yang menyakitkan maupun berupa hikmah yang tersembunyi di balik perubahan yang mendadak. Ketika rencana gagal, stoik tidak menyebutnya sebagai tragedi, melainkan sebagai latihan batin. Mereka menganggap kegagalan sebagai kesempatan untuk melihat dunia dari sudut yang lebih luas, untuk memahami bahwa hidup tidak selalu bergerak menurut garis lurus, dan bahwa nilai hidup tidak terletak pada kesempurnaan hasil, melainkan pada kualitas respon kita. Manusia modern seringkali memaksa dirinya untuk memastikan semuanya sesuai target. Karir, hubungan, keuangan, pencapaian, segala hal harus pas dengan peta yang telah ditulis. Namun, kenyataan tidak pernah menunggu kesiapan kita. Stoik mengajak kita untuk tidak memasukkan semua hal dalam kategori berhasil atau gagal. Sebaliknya, mereka mengajak kita menempatkan segala peristiwa sebagai bagian dari alur besar hidup yang sedang melatih kita. Ketika arah hidup menyimpang dari rencana, mereka menyarankan kita untuk berhenti mengutuk keadaan dan mulai bertanya, apa yang masih bisa aku lakukan dengan situasi ini? Pertanyaan sederhana itu mengubah rasa kecewa menjadi peluang, mengubah keruntuhan menjadi titik balik. Stoik modern melihat kegagalan rencana sebagai undangan untuk berkembang, bukan alasan untuk menyerah. Dalam filosofi stoik, dikotomi kendali merupakan prinsip yang paling penting untuk menghadapi ketidaksesuaian hidup. Segala hal di dunia ini terbagi menjadi dua, yang berada di bawah kendali kita dan yang tidak. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang memperlakukan kita, bagaimana dunia bergerak, atau bagaimana situasi tiba-tiba berubah tanpa pemberitahuan. Namun kita selalu
selalu memiliki kendali atas respon sendiri. Ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, pikiran kita sering kacau, frustasi, marah, atau merasa diperlakukan tidak adil. Namun, Stoik mengingatkan bahwa emosi seperti itu muncul karena kita memaksakan kendali pada sesuatu yang tidak pernah berada di tangan kita. Kita ingin dunia tunduk pada keinginan kita, padahal dunia bahkan tidak mengenal nama kita. Ketika kita menaruh ketenangan pada hal-hal di luar kendali, kita telah menyerahkan hidup kita pada ketidakpastian. Namun, ketika kita memusatkan energi hanya pada hal-hal yang benar-benar bisa kita atur, niat, tindakan, karakter, respon, kita mendapatkan kembali kekuatan yang sebenarnya telah kita miliki sejak awal. Dalam konteks modern, dikotomi kendali adalah benteng bating di tengah dunia yang serba tidak pasti. Kita tidak bisa mengendalikan berita buruk, kegagalan proyek, hilangnya peluang, atau ketidakpastian masa depan. Tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Apakah kita akan terpuruk dalam rasa frustasi? Atau kita memilih untuk berdiri teguh sambil mengatakan, "Ini sulit tapi aku tetap mampu menentukan langkah selanjutnya." Dengan cara pandang ini, kita tidak lagi menjadi korban keadaan, melainkan pengendali penuh atas diri sendiri. Ketika hidup melenceng dari jalur yang telah kita bangun dengan hati-hati, kepala kita dipenuhi kalimat-kalimat, "Seharusnya tidak begini, kenapa hidup memperlakukan aku seperti ini?" Atau, "Jika saja semuanya berjalan sesuai rencanaku." Pikiran-pikiran seperti itu tampak wajar, namun justru itulah sumber utama penderitaan kita. Stoik mengingatkan bahwa kata "seharusnya" adalah ilusi yang kita ciptakan sendiri. Dunia tidak pernah berjanji bahwa rencana kita adalah peta yang harus ditepati. Kenyataan berjalan apa adanya tanpa meminta persetujuan kita. Menolak kenyataan berarti menciptakan peperangan batin yang terus-menerus. Stoik tidak meminta kita untuk menyerah atau pasrah. Mereka mengajak kita untuk menerima kenyataan sebagai titik awal, bukan sebagai akhir. Penerimaan adalah kekuatan batin untuk melihat dunia tanpa filter keinginan, tanpa kabut ekspektasi. Ketika kita menerima kenyataan, kita tidak lagi membuang energi pada apa yang tidak bisa diubah. Kita berhenti memutar ulang masa lalu, berhenti menyesali sesuatu yang sudah terjadi, dan mulai melihat apa yang masih mungkin kita lakukan. Stoik mengajarkan seni fleksibilitas batin, bahwa kebijaksanaan tidak ditemukan dalam rencana yang perfect, tetapi dalam kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan hidup yang selalu berubah. Ketika kita berhenti menolak kenyataan, kita menemukan ruang yang cukup luas untuk bergerak. Kita mulai menyadari bahwa ketangguhan tidak tumbuh dari hidup yang ideal, tetapi dari kemampuan untuk beradaptasi dengan hidup yang tidak sempurna. Dalam Stoik modern, salah satu prinsip yang paling penting adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya di momen sekarang. Bukan pada masa depan yang penuh kekhawatiran, bukan pada masa lalu yang tak dapat diulang. Ketika rencana gagal, pikiran kita cenderung melompat ke kemungkinan buruk, membayangkan skenario terburuk, atau menghabiskan waktu menyalahkan diri sendiri. Namun Stoik mengingatkan bahwa hidup hanya bisa dijalani di satu titik, saat ini. Mengkhawatirkan masa depan tidak mengubah apa-apa, menyesali masa lalu tidak memperbaiki apapun. Yang bisa kita lakukan adalah mengambil satu langkah kecil yang tersedia di depan kita. Banyak orang kehilangan ketenangan karena memaksa diri melihat gambaran besar sekaligus. Bagaimana masa depan akan berjalan? Bagaimana semua masalah akan terselesaikan? Dan bagaimana semuanya bisa kembali seperti semula? Namun, Stoik mengatakan bahwa tugas kita hanya satu. Fokus pada tindakan yang bisa dilakukan sekarang, sekecil apapun itu. Tindakan kecil dengan pikiran jernih jauh lebih kuat daripada 1000 rencana yang tidak terrealisasi. Dengan memusatkan perhatian pada langkah-langkah kecil ini, kita membangun momentum baru untuk hidup kita. Kita mungkin tidak tahu arah akhir, tapi kita tahu bahwa setiap langkah yang dijalani dengan integritas akan membawa kita ke tempat yang lebih baik daripada rasa panik yang tidak menghasilkan apa-apa.
Stoik mengajarkan bahwa setiap peristiwa dalam hidup, baik yang menyenangkan maupun yang mengecewakan, adalah bahan mentah bagi pembentukan karakter. Ketika rencana kita runtuh, kita diberi kesempatan untuk memperkuat diri, membangun kesabaran, kejernihan pikir, keberanian, dan disiplin. Jika hidup berjalan mulus tanpa hambatan, manusia tidak akan pernah belajar menjadi kuat. Kesulitan adalah pelatih terbaik. Marcus Aurelius mengatakan bahwa hambatan bukan penghalang jalan. Hambatan itulah jalan itu sendiri. Dalam setiap kegagalan rencana, ada indukan tersembunyi untuk menjadi lebih bijak. Saat sesuatu berjalan tidak sesuai harapan, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak bisa diletakkan pada hal-hal eksternal. Kita belajar bahwa ketenangan berasal dari dalam, bukan dari kesempurnaan situasi. Dalam konteks modern, ketika banyak orang mencari validasi dari luar, prestasi, uang, pujian, pengakuan, Stoik mengembalikan fokus kita pada hal yang lebih esensial, yaitu nilai diri yang tumbuh dari pengalaman dan pengendalian diri. Stoik membuat kita memahami bahwa kesulitan bukan hukuman. Kesulitan adalah kesempatan untuk menguji dan membuktikan kualitas terbaik dalam diri kita.